perbaiki tanah Anda, maka pasti produksinya akan melimpah. Kalau tanah Anda sudah subur, kalau tanah Anda banyak kandungan mikroorganismenya, kalau tanah Anda banyak mengandung unsur hara, maka tidak perlu lagi ada pemupukan, tidak perlu lagi nanti ada pengendalian mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, dalam kita berbudidaya, tanah adalah satu-satunya menjadi penentu dari apa yang akan kita tanami pada saat berbudidaya. Nah, oleh karenanya, dulu kalau para orang tua kita itu belum mengenal yang namanya pupuk. Pupuk itu lahir atau mulai diperkenalkan pada saat pupuk kimia. Nah, itu terjadi di tahun 80-an awal. Inilah cikal bakal sampai hari ini petani kita kecenderungannya 99% itu harus menggunakan pupuk untuk mensukseskan tanamannya. Padahal teman-teman, kalau kita berkaca pada nenek moyang kita, dulu mereka tidak melakukan pemupukan pada tanamannya. Mereka hanya melakukan penyiangan saja. Bahkan mereka pun tidak melakukan yang namanya pengendalian hama dan penyakit. Karena di masa itu ketahanan ataupun metabolisme tanaman itu lebih sehat dibanding saat kondisi tanaman hari ini. Nah teman-teman, kami di Maraja Organik mengenal istilah restorasi tanah produksi melimpah. Restorasi tanah ini kami jadikan sebagai acuan untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologis tanah kita. Karena ketiga sifat inilah yang menjadi penunjang dasar bahwa tanah ini layak untuk ditanami atau tidak. Teman-teman, ketika berbicara masalah sifat fisik, maka tentu nanti di situ akan berkenaan pada tekstur tanah itu sendiri, kelembutan ataupun bagian-bagian yang topsoil yang akan ditanami oleh tanaman. Begitupun pada sifat kimianya. Di situ nanti akan berhubungan dengan keasaman tanah, berhubungan dengan kandungan unsur hara dan lain-lain. Nah, tapi berbeda ketika kita berbicara masalah sifat biologis atau sifat biologi dari tanah itu. Karena di situ nanti kita akan membahas bagaimana mikroorganisme yang menjadi simbiosis mutualisme dengan tanaman yang akhirnya nanti membuat tanah pertanian kita akan semakin gembur atau semakin subur. Teman-teman, di bagian Amerika itu ada dulu dikenal dengan tanah terra preta, tanah hitam, yang mana tanah preta ini ketika kita menanam di atasnya itu tidak perlu melakukan pemupukan sampai dengan panen. Tanah preta ini sebenarnya bisa dibuat. Nah, bahan-bahan yang digunakan atau diperlukan itu adalah lebih banyak kepada biochar atau arang. Jadi ini yang menjadi bahan dasar dari
tanah Terra Preta itu. Namun secara biologis di wilayah Amazon itu, tanah Preta ini terbentuk dari sekian juta tahun. Nah, inilah yang menjadi kelebihan dari tanah Preta itu, tanah hitam ini, yang komponen-komponen unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman semua tersedia di dalamnya. Lalu, kalau kita melihat kondisi pertanian kita di Indonesia saat ini tanahnya sudah jenuh, tanahnya sudah tidak bisa memberikan produktivitas yang lebih karena adanya polutan, adanya residu kimia yang tersimpan bertumpuk-tumpuk di dalam tanah kita disebabkan oleh pemberian pupuk kimia, pemberian herbisida ataupun pestisida yang berbentuk kimia. Teman-teman, kalau misalnya kita melihat cara bertani, cara berbudidaya teman-teman petani kita di Indonesia, baik yang petani sawah atau petani kebun, ini tidak terlepas dari penggunaan pupuk ataupun pestisida kimia. Semakin hari semakin bertambah jumlah penggunaannya, semakin lama semakin resisten hama dan penyakit terhadap pestisida yang digunakan itu. Nah, semua polutannya, semua residunya itu masuk ke dalam tanah, yang mana di dalam tanah ini tidak bisa diikat, tidak bisa diurai oleh mikroorganisme yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Tanah kita hari ini menjadi tanah yang miskin akan unsur hara, tanah yang mudah larut ataupun terbawa air, tanah yang membutuhkan sintesis yang tinggi untuk bisa menciptakan atau menumbuhkan tanaman-tanaman baru. Sehingga teman-teman, alternatifnya adalah bagaimanapun atau dengan alasan apapun, bahan-bahan organik ini harus dimasukkan ke dalam tanah pertanian kita agar pertambahan tumpukan organik ini bisa kembali merestorasi tanah kita sehingga lebih subur kembali, polutan dan residu yang ada ini bisa lambat laun diurai oleh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Teman-teman sekalian, di dalam perjalanan pertanian di Indonesia ini tentu harus banyak yang meworo-woro, harus banyak yang mengingatkan supaya pemakaian bahan organik ini terus ditingkatkan oleh petani kita di Indonesia. Pemakaian bahan-bahan kimia lambat laun kita kurangin sedikit demi sedikit sehingga balancing antara kimia dengan sintesis ini, nabati dengan sintesis ini atau organik dengan sintesis ini bisa kita wujudkan sehingga tidak melulu harus bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah merestorasi, kita sudah mengolah, mengembalikan bahan-bahan organik ke dalam tanah kita, maka insya Allah pasti nanti panennya akan berhasil. Restorasi tanah, produksi melimpah. Perbaiki tanah Anda, maka pasti produksinya akan melimpah. Kalau tanah Anda sudah subur, kalau tanah Anda banyak kandungan mikroorganismenya, kalau tanah Anda banyak mengandung unsur hara, maka tidak perlu lagi ada pemupukan, tidak perlu lagi nanti ada pengendalian mikroorganisme, karena simbiosis mutualisme yang harusnya terjadi di alam semesta ini itu terjadi. Boleh kita melihat bagaimana tumbuhan di hutan tidak pernah dipupuk, tidak pernah diberikan pestisida, tetapi kalau kita melihat buah yang dari hutan itu pasti jumlahnya banyak. Tanaman-tanaman yang ada di hutan itu pasti semuanya higienis. Karena apa? Simbiosis mutualisme terjadi di sana
sehingga itulah yang menjadi contoh kita agar pertanian bisa berkelanjutan, bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan sharing yang kami berikan bisa menambah manfaat, bisa menambah pengetahuan, dan bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.